Itu adalah malam yang biasa di lokasi 19 dan Dr. Smith bekerja keras di kantornya. Lampu di atasnya hampir padam, bolamnya redup dan berkedip-kedip, tapi tidak ada seorang pun ada untuk menggantinya saat ini. Jadi, dia akan melakukannya. Selain itu, dia hanya memiliki sedikit pekerjaan yang tersisa untuk diselesaikan. Membungkuk di atas mejanya, mata buram dan kepala sakit karena terlalu banyak menatap layar. Dia siap untuk menyelesaikan laporan ini dan akhirnya pulang untuk istirahat yang nyaman. Kecemasan terus-menerus bekerja dengan beberapa monster paling menakutkan di dunia adalah satu hal, tapi berjam-jam yang dihabiskan untuk menulis dokumen tentang monster adalah jenis yang sama sekali berbeda dari menakutkan. Sebagian besar staf peneliti telah pulang untuk malam itu, dan hanya Dr. Smith dan tim keamanan yang tetap berada di gedung itu. Tidak ada suara kecuali jentikan jarinya pada keyboard. Sesekali dia menghela napas lelah dan suara langkah kaki yang jarang terdengar di lorong di luar saat petugas keamanan berkeliling. Dr. Smith bersandar di kursinya, merentangkan tangan di atas kepala dan merasakan punggungnya lelah. Hampir selesai. Dia ingat samar-samar termos teh yang dia tinggalkan di rak di belakangnya. Mungkin itu akan menjadi tambahan yang dia butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan pulang ke kamar mandinya, buku-bukunya, dan kucing peliharaannya, Roger. Dia memutar kursinya bersiap untuk berdiri dan mengambil termos ketika dia tiba-tiba berhadapan dengan mimpi buruk. Di sana kurang dari 1 inci darinya ada wajah mulus tanpa ciri, hitam seperti malam dan tanpa ekspresi apapun. Itu membungkuk, wajahnya mengintip kepada dirinya meskipun tidak memiliki mata sendiri. Tanpa suara, tanpa derit pintu, benda ini telah masuk ke kantornya dan muncul di belakangnya, menunggunya untuk berbalik dan melihatnya. Dr. Smith menjerit ketakutan, menjatuhkan kursinya saat dia bergegas untuk menjauh dari penyusup. Jantungnya berdebar kencang di telinganya. Dia melewati susuk gelap itu, membuka pintu kantornya dan berlari menyusuri lorong. Dia memanggil bantuan orang siapapun untuk datang. Beberapa petugas keamanan mendengar teriakannya dan bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menemukan Dr. Smith yang menggigil mengoceh tentang setan di kantornya dan mengulangi itu tidak punya wajah berulang kali. Begitu dia tenang dan akhirnya diberi secangkir teh, Dr. Smith diberitahu bahwa betapapun stresnya pertemuan itu, dia tidak pernah benar-benar dalam bahaya. Kami tidak punya SCP-173 lain di tangan kami di sini. Untungnya, patung ini tidak membunuh atau bahkan kejam. Dengan kemampuan pengamatan terbaik kami telah menentukan bahwa patung bergerak yang mengejutkan ini hanya semacam brengsek. SCP-650 dijuluki patung mengejutkan adalah patung hitam gaya dari sosok humanoid berdiri dengan tinggi 167 cm. Itu tidak memiliki tangan atau fitur wajah, lengannya berakhir di titik bulat dan wajah dan kepalanya itu ada di permukaan halus seperti manekin. Ketika patung itu tidak aktif atau setidaknya beristirahat dan menunggu kesempatan berikutnya untuk bergerak, patung itu berdiri tegak dan mencapai ke atas. Kepala dimiringkan seolah-olah matanya yang tidak ada sedang mengawasi langit. Upaya untuk menentukan bahan dari mana patung itu dibuat terbukti tidak lengkap. Beberapa tes menunjukkan kombinasi yang sangat besar dari bahan yang berbeda, di mana tes lain kembali tanpa kecocokan untuk bahan yang dikenali sama sekali. Jika tidak ada yang mengamati patung itu akan pindah ke tempat tepat di belakang siapapun yang berada di ruangan itu, mengubah posenya menjadi lebih mengancam. Itu bergerak diam-diam dan tidak ada yang bisa menangkap bukti metode penggeraknya. Yang diketahui hanyalah bahwa itu benar-benar bergerak dan itu selalu tampak sangat dekat dengan subjek yang diminatinya untuk memicu reaksi lawan atau lari yang kuat. Patung itu tampaknya tidak tertarik untuk menyakiti orang-orang yang ditakutinya. Itu tidak pernah menyentuh atau berinteraksi langsung dengan siapapun. Tampaknya hanya tertarik untuk mengejutkan para korbannya. Kalau kamu bahkan dapat menyebut mereka korban. Memang tidak menyenangkan untuk tiba-tiba ketakutan seperti itu, tapi kamu mendapatkan pengalaman yang sama di sebagian besar atraksi Halloween atau film horor dan orang-orang membayar banyak uang untuk itu. Beberapa uji coba dilakukan untuk mengetahui pola perilaku patung tersebut. Dalam setiap percobaan, seorang agen organisasi SCP ditugaskan untuk berdiri di unit penahanan patung dan mengawasi objek tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ketika diminta oleh seorang peneliti di ruangan lain berbicara kepadanya melalui radio, dia diperintahkan untuk berpaling dari patung itu. Setelah diizinkan untuk melihat patung itu lagi, dia diperintahkan untuk melihat sekeliling ruangan dan melaporkan kemana perginya dan apa yang dilakukannya. Dalam sebagian besar eksperimen, patung itu muncul tepat di belakang anggota, miring dengan lengan menjangkau ke arah mereka dan kepalanya menatap tajam ke arah mereka seolah hendak menyerang. Di hampir setiap percobaan, patung itu mencapai posisi yang sama dan akhirnya melihatnya terkejut sampai berteriak. Bahkan ada pembicaraan tentang pemotongan cuplikan dari semua jeritan menjadi sebuah video yang akan ditampilkan di pesta Natal perusahaan. Namun dalam 3 kasus, patung tersebut mengambil pose dan posisi yang berbeda di dalam ruangan yang mengejutkan dan membingungkan tim yang melakukan eksperimen. Ketika agen Dune ditugaskan untuk mengamati patung itu, dia diminta untuk menutup matanya selama 5 detik dan menunggu SCP-650 bergerak. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lakukan adalah berbalik dan melihat ke belakang setelah mendengar tentang hasil tes sebelumnya. Namun ketika dia berbalik menghadap patung itu, tidak ada apa-apa. Dia berbalik ke posisi semula, bersiap untuk komando radio dan memberitahu mereka bahwa patung itu hilang. Ketika dia berteriak kaget, di sana di meja di sudut beberapa meter jauhnya ada patung itu. Itu terbaring di atas
atas meja dengan tangan di belakang kepalanya seolah bersantai dengan area yang dianggap sebagai wajahnya menghadap langsung ke arah Dune. Gelisah oleh kejutan itu dan jelas tidak nyaman dengan bagaimana patung itu memandangnya, dia meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Di titik lain dalam percobaan, agen Riley maju dan disuruh memasuki penahanan 650. Dia berdiri di tengah ruangan dan menatap patung di depannya untuk waktu yang lama. Ketika diberi perintah, dia menutup matanya dan menunggu selama 30 detik. Sama seperti agen Dune, insting pertamanya saat membuka matanya adalah berbalik dan melihat ke belakang, siap untuk melihat patung di sana. Namun sebaliknya, itu duduk di kursi di ujung lain ruangan, titik-titik di mana tangannya dilipat rapi di pangkuannya. Tubuhnya menghadap jauh dari agen Riley, tapi meskipun dia melihat apa yang bisa dengan mudah menjadi bagian belakang kepala patung itu, dia kemudian melaporkan perasaan yang berbeda bahwa patung itu sedang menatapnya. Meskipun dia tidak berteriak seperti rekan-rekannya ketika giliran mereka untuk menonton patung itu, dia mengaku merasakan kegelisahan yang luar biasa dan tangannya tidak berhenti gemetar selama beberapa jam berikutnya. Dua kejadian patung yang mengadopsi postur santai dan menjaga jarak dari pengamatnya itu aneh, tapi kejadian terakhir dari perilaku patung yang biasa adalah yang paling aneh dari semuanya. Agen Cho dikirim ke penahanan SCP-650 dan disuruh berdiri dengan punggung bersandar pada dinding pilihannya. Rencananya adalah untuk menentukan apa yang akan dilakukan patung itu jika posisi favoritnya yang biasa tepat di belakang pengamat tidak lagi menjadi pilihan. Jika tidak ada ruang di belakang agen Cho, maka patung itu tidak akan muncul di sana. Begitu dia duduk di tempatnya dan telah memperhatikan patung itu selama beberapa menit, agen Cho menutup matanya tepat selama 1 menit. Ketika dia membukanya, dia segera memindai ruangan untuk melihat kemana perginya patung itu. Itu tidak di meja atau di kursi, juga tidak berdiri di tempat aslinya di depannya. Akhirnya dia melihatnya. Patung itu meringkuk di sudut ruangan mirip dengan posisi janin. Kepalanya tertunduk dan lengannya terangkat di depan wajahnya seolah mencoba melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menjelaskan alasannya, agen Cho mendapat kesan yang berbeda bahwa patung itu takut. Perutnya terasa tidak enak dan dia kemudian akan mengakui kepada supervisornya bahwa dia sempat berpikir untuk mencoba menghibur SCP-650 entah bagaimana. Pikiran itu berlalu, tapi Cho dibiarkan dengan campuran kecemasan dan rasa bersalah seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah dan membuat patung itu marah. Sensasi itu tidak berlalu sampai dia keluar dari ruangan. Tidak sepenuhnya jelas mengapa patung itu memilih pose alternatif ini selama eksperimen khusus ini. Teori yang berlaku di antara tim peneliti adalah bahwa ini hanyalah alat lain dalam gudang senjatanya. Metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan reaksi keras dari seseorang yang cenderung tidak terkejut dengan triknya yang biasa. Setelah insiden dengan Dr. Smith, SCP-650 ditingkatkan dari tingkat aman ke tingkat Euclid. Hanya untuk memperjelas, SCP tingkat Euclid tidak selalu dianggap berbahaya, tapi membutuhkan lebih banyak upaya untuk menahannya daripada objek yang diklasifikasikan sebagai aman. Kebanyakan SCP itu menunjukkan otonomi atau pemikiran independen, tapi tidak secara terang-terangan memusuhi kemanusiaan, diklasifikasikan sebagai Euclid. Seiring dengan statusnya yang diperbarui, prosedur penahanan khusus telah diterapkan untuk menjaga agar patung mengejutkan ini tidak membuat kejutan lagi. SCP-650 harus disimpan di ruangan terkunci berukuran 4 meter kali 4 meter. Itu harus dijaga di bawah pengawasan konstan oleh setidaknya 3 anggota pada waktu tertentu, sehingga SCP itu dan setidaknya 1 pengamat terlihat oleh mereka setiap saat. Mereka diizinkan untuk menonton patung dari jarak jauh melalui kamera keamanan selama mereka tetap fokus pada SCP. Metode ini hanya digunakan dalam keadaan darurat. Sebagian besar anggaran organisasi didedikasikan untuk memelihara fasilitas penahanan terbaru untuk SCP-650 seperti yang diminta dalam catatan Dr. Smith dalam file resmi untuk SCP-650. Catatan itu berbunyi, "Saya tidak peduli dengan anggaran, tahan benda sialan itu. Berbalik di kantor yang redup untuk melihat benda ini setengah inci dari hidung Anda dijamin akan memakan waktu bertahun-tahun dari hidup Anda. Dan mengingat apa yang kita tangani, kita tidak punya banyak peluang." Jadi, apa yang diinginkan patung mengejutkan? Mengapa itu menggunakan kekuatan mobilitasnya untuk menakut-nakuti orang, tapi tidak pernah melakukan apapun selain itu? Tidak ada yang yakin. Dan organisasi punya lebih banyak masalah lain untuk dikerjakan daripada repot-repot mencari lebih jauh ke dalam entitas yang jelas-jelas jinak. Sayangnya ada pertanyaan tentang SCP-650 yang tidak akan pernah terjawab, dan ada banyak hal tentangnya yang tidak akan pernah kita ketahui. Namun satu hal yang pasti, kalau kamu menemukan dirimu sendirian di sebuah ruangan dengan patung yang meresahkan, kamu sebaiknya mengawasinya untuk berjaga-jaga. Sekarang tonton cerita asal SCP-173, bagaimana 173 mencapai lokasi 19, dan SCP-689 menghantui dalam gelap untuk lebih banyak patung aneh dan menakutkan dari organisasi SCP.